Tokoh dalam kisah ini diperankan oleh aktor berdasarkan kisah nyata. Suatu hari, Ibu Kartika berbicara kepada suaminya, "Pak, aku mau ikut baptisan karena aku telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Mendengar hal itu, maka marahlah sang suami. Dengan berang diambilnya golok, lalu diasahnya sambil berkata, "Kalau berani kamu ikut baptisan, maka kakimu akan kupotong." Ibu Kartika hanya diam sambil terus berdoa sungguh-sungguh dan mulai berpuasa memohon pertolongan Tuhan agar keputusannya untuk dibaptis tidak batal karena ancaman suaminya. Pada hari H di mana ia akan dibaptis, dengan keberanian ekstra dan iman percaya akan pertolongannya, Ibu Kartika berkata kepada suaminya, "Pak, hari ini aku akan dibaptis." Namun aneh, waktu mendengar itu suaminya hanya diam saja dan tidak ada respon sama sekali. Ajaib, pikirku. Maka hari itu pun dengan sukacita dibaptislah Ibu Kartika dan memulai perjalanan hidup rohaninya bersama Yesus. Hari demi hari dilalui. Setelah ia dibaptis, banyak hal yang selalu membuatnya bersyukur, apalagi ketika menyaksikan begitu banyak perubahan sikap yang terjadi dengan suaminya yang awalnya sangat keras, bertambah hari mulai melunak dalam beberapa hal. Dalam suatu kesempatan berulang kali Ibu Kartika mencoba bercerita kepada suaminya mengenai kasih Yesus baginya. Walau ketika itu suaminya selalu berkata, "Gak ada Yesus-Yesusan, aku akan tetap dengan kepercayaanku dan tidak akan pernah berubah selamanya." Ibu Kartika tidak membantah dan diam saja. Namun ia terus berdoa karena percaya firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 akan terjadi baginya. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Pada waktunya satu persatu anaknya mulai percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tinggallah suaminya yang masih berkeras memegang teguh keyakinannya dan menolak semua perkataan keluarganya tentang Yesus. Suatu hari, Ibu Kartika berkata kepada suaminya, "Pak, kalau dalam suatu keadaan mendesak dan gak ada siapa-siapa, Papa butuh pertolongan, panggil nama Yesus ya. Dia pasti akan menolong Papa." Kembali ketika ia mendengar nasihat istrinya, suaminya gusar dan berkata, "Alah, apa-apaan, gak bakalan itu," katanya. Namun pada suatu hari ketika sang suami sedang sendirian di rumah, tiba-tiba ia terkena serangan jantung yang sangat hebat sampai pingsan. Untung tidak lama setelah itu anaknya pulang hingga ia dapat ditolong dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari dirawat dan diizinkan pulang, sikap suaminya berubah terhadap keyakinan Bu Kartika. Suatu hari ia berkata kepada keluarganya, "Papa percaya sekarang kalau Yesus itu ada dan benar ia adalah Tuhan." Kagetlah seisi rumah mendengarnya. Kemudian suaminya bercerita, katanya, "Waktu sebelum Papa pingsan, Papa minta tolong kepada Tuhannya Papa, tapi pertolongan tidak ada. Berulang kali Papa teriak minta tolong. Tiba-tiba Papa teringat perkataan Mama yang berpesan, jika keadaan sudah mendesak, panggil nama Yesus." Seketika itu Papa pun berteriak minta tolong pada Yesus. Tiba-tiba Papa melihat suatu sinar yang sangat terang dan ada seorang berjubah putih yang mengulurkan tangannya. Ia berkata, kalau urusan hidup dan mati hanya Yesus yang bisa tolong. Maka sejak itulah Pak Wirya sang suami percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kemudian ia dibaptis juga. Tak henti-hentinya Ibu Kartika mengucap syukur karena firman Tuhan di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 31 telah digenapi dalam hidup keluarganya. Saudara,
apapun pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan mendengar setiap doa kita. Bertekun terus dan nantikanlah pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya, karena Tuhan tidak pernah dapat mengingkari firman-Nya. Amin.